Jadi bekerja boleh, tapi liburan itu juga harus. Kemudian bergaul itu juga harus. Kenapa? Karena manusia kan son politikan. Manusia ini adalah makhluk sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar bijaku semuanya? Semoga kita semakin sehat, rezeki semakin berkah melimpah, sukses dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Well bija, di video kali ini kita akan bahas tentang bagaimana cara menghadapi, mengelola stres dengan cara yang menyenangkan. Di zaman modern seperti saat ini, memang hidup kita dipenuhi dengan tantangan serta kecemasan-kecemasan yang bisa menimbulkan stres, kegalauan di dalam diri kita. Kenapa demikian? Karena mungkin ini bisa saja berpengaruh pada faktor mobilitas yang tinggi, kemudian kebutuhan yang sangat luar biasa, ditambah lagi kita kurang mampu memanage waktu dan terlalu berambisi yang besar mungkin. Akhirnya hidup kita dipenuhi dengan kecemasan, ketidakbahagiaan, rasa was-was. Dikit-dikit berpikir bagaimana masa depan. Dikit-dikit berpikir bagaimana masa depan. Well, di video kali ini kita akan bahas bagaimana strategi yang harus digunakan atau yang sebaiknya digunakan untuk mengatasinya. So, don't go anywhere. Cara pertama yang harus dilakukan untuk mengatasi stres dan kecemasan adalah mengenal dan mengakui emosi. Langkah pertama yang penting adalah mengenal dan mengakui emosi yang kita sedang alami. Stres dan kecemasan adalah respon alami tubuh terhadap situasi tertentu. Dengan menyadari dan menerima emosi kita dapat mengelola mereka dengan lebih efektif. Jadi yang dimaksud di sini adalah kesadaran. Makanya sih kita sering-sering dianjurkan untuk bermuhasabah, untuk menyadari. Jadi kenapa saya bisa seperti ini, dan itulah emosi-emosi yang seperti itu yang memang sebaiknya untuk disadari. Ketika kita menyadari, maka kita akan lebih mudah untuk mengontrol emosi tersebut. Apakah ini gampang? Tentunya tidak gampang. Tapi semua tidak ada yang mudah dan tidak ada yang sulit. Itu tergantung pada kita mau belajar, mau berusaha, mau membiasakan diri atau tidak. Yang kedua adalah olahraga dan aktivitas fisik. Karena memang diakui bahwa dengan berolahraga tubuh kita menjadi semakin sehat. Selain itu, olahraga bisa mengurangi stres dan kecemasan. Saat kita berolahraga, tubuh kita menghasilkan endorfin, yaitu hormon kebahagiaan yang dapat meningkatkan suasana hati dan meredakan ketegangan. Yang ketiga adalah praktik relaksasi. Relaksasi seperti meditasi, pernafasan dalam, atau yoga sangat membantu menenangkan pikiran dan meredakan stres. Luangkan waktu setiap hari untuk merenung, fokus pada pernapasan Anda, dan Anda akan merasakan manfaatnya. Nah, relaksasi atau praktek relaksasi ini, kalau saya pribadi biasanya saya biasa lakukan itu ketika menjelang tidur. Jadi kalau sudah di tempat tidur, bisa sambil duduk, kalau saya sih biasanya sambil baring saja. Jadi sambil baring, saya bersikir, kemudian membaca surat-surat pendek, kemudian melepaskan apapun yang terjadi hari tersebut dengan penuh keikhlasan, kemudian berterima kasih terhadap apa yang telah terjadi. Keempat adalah mengatur waktu dan prioritas. Mengatur waktu dan prioritas dengan baik adalah kunci untuk mengurangi stres yang disebabkan oleh tekanan tugas yang berlebihan. Buatlah jadwal yang teratur dan tetapkan prioritas yang jelas. Dengan cara ini, Anda dapat menghindari perasaan kewalahan dan pastinya akan meningkatkan efisiensi. Yang kelima adalah berkomunikasi dengan orang-orang terdekat. Jadi jangan ragu-ragu untuk berkomunikasi, meluapkan segala keluh kesah kita, meluapkan apa yang kita rasakan, kemudian menceritakan bagaimana rencana-rencana kita ke depannya dengan orang-orang terdekat kita. Karena dengan membicarakan apa yang kita rasakan, itu akan membantu kita mengurangi beban pikiran kita. Nah, biasanya ketika kita selesai membicarakan beban kita bisa
merasakan situasi yang lebih menyenangkan dan tentunya lebih segar dari sebelumnya. So, jangan ragu-ragu untuk berbagi cerita, berbagi suka, berbagi duka, berbagi kebahagiaan. Yang keenam adalah menciptakan keseimbangan hidup. Bekerja memang adalah salah satu tugas dari kita semuanya. Tapi jangan sampai dengan keasikan bekerja kita jadi lupa untuk menyeimbangkan hidup kita. Kita perlu juga untuk menjalankan hobi kita. Kita perlu juga untuk bersosialisasi, bergaul. Kita perlu juga untuk liburan. Jadi jangan karena kita terlalu mengejar duniawi, sudah ingin cepat kaya sekali, lalu kita tidak melakukan hal-hal yang bisa meningkatkan kebahagiaan kita. Jadi bekerja boleh, tapi liburan itu juga harus. Kemudian bergaul itu juga harus. Kenapa? Karena manusia kan son politikan. Manusia ini adalah makhluk sosial. Jadi bagaimanapun juga kita harus bergaul, kita harus bersosialisasi, kita harus rekreasi, refreshing. Kalau hidupmu hanya untuk bekerja, waduh, dengan menciptakan keseimbangan hidup, ini dipercaya mampu membantu mengisi energi positif dan mengurangi tingkat stres yang ada dalam diri kita. Yang ketujuh adalah menerapkan batasan teknologi. Penggunaan teknologi yang berlebihan dapat menjadi sumber stres yang signifikan. Batasi waktu layar Anda, terutama sebelum tidur. Hindari mengecek email, media sosial yang secara kontinu atau terlalu sering. Dengan melakukan ini, Anda memberikan diri Anda waktu untuk bersantai dan memulihkan diri. Diakui atau tidak saat ini, memang media sosial banyak memegang kendali dalam kehidupan kita. Hampir setiap hari atau hampir setiap saat kita men-scroll. Syukur-syukur kalau yang kita temukan, yang kita lihat adalah hal-hal yang positif. Namun bagaimanapun juga dengan kehidupan kita saat ini, mata kita perlu istirahat, otak kita perlu istirahat. Jadi tidak boleh terlalu membuang waktu yang lama untuk membuka media sosial. Jadi membatasi diri kita dengan bersentuhan dengan layar. Yang kedelapan adalah menjaga pola makan dan tidur yang sehat. Pola makan dan tidur yang sehat memiliki dampak besar pada kesejahteraan kita secara keseluruhan. Upayakan untuk makan makanan bergizi dan tetap teratur dalam pola tidur Anda. Hal ini akan membantu menjaga keseimbangan emosional dan meningkatkan ketahanan tubuh kita terhadap stres. Yang kesembilan adalah mengembangkan hobi yang menyenangkan. Mengalokasikan waktu untuk menjalankan hobi yang Anda nikmati dapat membantu mengalihkan perhatian dari stres dan kecemasan. Temukan kegiatan yang menginspirasi dan membuat Anda merasa bahagia. Hobi yang menyenangkan dapat menjadi outlet kreatif dan membantu mengurangi tekanan. Yang ke-10 adalah menjaga pikiran positif. Tetaplah memelihara pikiran positif. Latih diri Anda untuk melihat sisi baik dari situasi dan mencari solusi daripada terjebak dalam pikiran negatif. Bersyukur atas hal-hal kecil dalam hidup juga dapat membantu mengurangi stres dan meningkatkan kesejahteraan mental. Nah, bijakku demikianlah. Kita sudah bahas tadi 10 trik yang bisa digunakan dan membantu kita untuk membuat diri kita semakin berbahagia. Semoga bermanfaat. Saya Imin Damai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.